Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathin khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan beserta pengurus, para asatidz, para hujaj, tokoh masyarakat yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah, jamaah kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-11 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan insyaallah segala nikmat yang kita peroleh, yang kita dapat, kita pergunakan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya miyaumi hadza ila yaumil jaza. Kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, memperbanyak salawat kepada beliau, maka segala hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti, orang yang pertama kali masuk dalam surganya Allah, yang berada di barisan Nabi Muhammad, aktsaru alaiya salah, mereka yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang bersalawat kepada Rasulullah, dia diberikan berkah umurnya, kesehatannya, rezekinya, keluarganya, lingkungannya, sehingga insya Allah hidup kita tidak diberikan kesulitan, hidup kita tidak kekurangan, dan Allah cukupkan rezeki lahir dan batin. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuki 10 pertengahan Ramadan, fase yang kedua, yang berisikan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan jamaah yang malam ini pada salat tarawih semua diampuni dosanya oleh Allah. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah wajah-wajah yang benar-benar dihapus dosanya sama Allah. Wajah-wajahnya pada bersinar, pada bercahaya karena sorot lampu, hadirin. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah berbahagianya di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita nanti selesai Ramadan kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih,
seperti bayi yang baru lahir. Ini diantara keistimewaan orang yang melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-11, itu pahalanya Allah berikan seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Rabbal. Lalu malam yang ke-12-nya, orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia punya wajah-wajahnya seperti rembulan. Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, kita niatkan sampai akhir Ramadan Masjid Jami Darussalam ramehnya seperti ini. Amin. Ini ada sekitar 700 ada ya, lebih ya, termasuk di luar-luar banyak hadirin. Alhamdulillah. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak mengoptimalkan nilai kebaikan di bulan Ramadan yang begitu istimewa. Orang yang melaksanakan sholat tarawih, Allah hapus dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menghapus dosa yang telah lalu. Cuman godaannya seperti itu hadirin. Ya, ada ibaratnya istilah 10 awal Ramadan masjid mushola rame, 10 pertengahan Ramadan pasar rame, 10 akhir Ramadan stasiun rame. Tapi alhamdulillah ini pada pulang kampung nggak hadirin? Memang orang kampung. Iya, mau niat silaturahim ke kampung juga ibadah sama hadirin, sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Imam, Ustadz masih muda banget, udah suaranya enak, ganteng, Masya Allah. Masih bujangan Pak? Bujangan. Ntar tolong nomor teleponnya ya bisa. Allahu Akbar, saya pengen punya mantu yang hafid Quran. Saya emang gak tinggi-tinggi Pak, nyari mantu tuh 3T aja, 3T, tampan, tajir, takwa Allah, takwa sama Allah. Alhamdulillah. Iya, asal punya mantu ibadah sama Allah, punya anak cucu ibadah sama Allah, bisa mendapatkan jaminan hidupnya berkah. Apalagi orang yang selalu datang ke masjid Pak. Orang datang ke masjid itu insya Allah bakal dicukupi rezekinya sama Allah. Ini kalau saya lihat nih ibu-ibu bapak-bapak yang hadir, semua wajah-wajah gak pada punya hutang. Alhamdulillah. Iya, Allahu Akbar, Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatnya tadi dibaca, ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya Allah, berikan kemampuan agar senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah tua tambah takut sama Allah, tambah tua tambah mawas diri, tambah tua tambah banyak zikir. Ini mohon maaf jujur nih, kita nih tambah tua banyak tambah zikir apa tambah banyak mikir? Ini kelihatan. Banyakin banyak zikir kepada Allah. Orang banyak zikir tuh adem hatinya hadirin, nggak gelisah, adem, tenang, nyaman. Karena zikir itu mengakses rahmat Allah, mendatangkan ketenangan jiwa, bahkan mempermudah segala urusan dunia dan akhirat. Orang yang berzikir di sisi Allah hidup. Orang yang tidak berzikir, lalai, itu di sisi Allah mati hadirin. Jadi kalau kita ingin di sisi Allah hidup, banyak zikir kepada Allah. Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Maka orang yang seperti itu dia memperoleh falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya ngalir, tidak pernah putus. Kalau seandainya dia nggak ada umur dalam kondisi zikir, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah diberikan kemampuan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita juga berterima kasih wala walidayya. Terima kasih kepada ayah bunda kita. Kalau ayah kita masih hidup, bunda kita masih hidup, cari berkah darinya. Karena sesungguhnya kesuksesan hidup dunia akhirat ada pada ridho keduanya. Jamaah rahimakumullah, mertua itu, orang tua itu 3.
Yang pertama orang tua kandung, yang kedua mertua, yang ketiga adalah guru kita. Itu orang tua kita. Yang ketiganya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang melahirkan kita, ya bunda kita. Kalau kita mampu, kita mendaftar haji umroh, ada rezeki, ayo ajak orang tua kita untuk bisa haji dan umroh. Termasuk mertua kita, termasuk guru-guru kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesuksesan yang saat ini kita peroleh itu sesungguhnya doa orang tua kita yang setiap malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, subhanallah, itu wasilah doa dari orang tua kita. Punya kendaraan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup, punya anak, termasuk itu adalah doa dari orang tua kita. Karena doanya orang tua kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah senang, sudah bahagia, mari bahagiakan orang tua kita, mumpung orang tua kita masih hidup. Jangan sampai jamaah rahimakumullah timbul penyesalan kalau orang tua kita sudah tidak ada. Orang tua kita sudah ada di alam kubur, baru kita hanya bisa berziarah saja, tidak lagi memberikan kenikmatan yang sehingga bisa memuaskan hal kolbu orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan mereka. Sesungguhnya keberkahan, kesuksesan hidup ini ada pada ridho orang tua kita. Jamaah rahimakumullah yang terakhir, mari kita senantiasa, masih panjang perjalanan Ramadan, masih hari ke 10 malam ke 11, masih 20 hari lagi ya kurang lebih. Ya kalau Pak Ustadz sih pengennya setahun Pak, ya puasa tuh pengennya setahun. Karena berkah hadirin. Iya berkah, karena tiap malam mohon maaf, Bapak jangan buruk sangka dulu ya. Iya, saya kesini ini mohon maaf nyari amal ya Allah, amplop gimana? Nyari amal supaya tambah doa, duit. Alhamdulillah, tambah amal, tambah doa supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu ada hadirin, orang yang dijauhin berkah, uqul walidain, nyakitin orang tua. Sesukses apapun kita mohon maaf, kalau nyakitin orang tua kita, tidak akan ada berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aklul haram, memakan barang yang haram. Jangan pernah kita berani kalau bukan hak kita, karena sesungguhnya itu menjauhkan diri kita dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, baidun 'anil ulama. Jangan pernah jauh dengan ulama. Karena adanya ulama, alhamdulillah kita senantiasa ikut sama-sama salat berjamaah. Maka jemaah rahimakumullah, diam-diam para alim ulama, orang-orang soleh itu mendoakan tetangga-tetangganya supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kudu senang sama para alim ulama. Jangan pernah suudon sama ustadz. Kadang-kala mohon maaf, sudah salah persepsi, ustadz bawa emak, kadang-kala sudah disindir, jangan-jangan ustadz minta sumbangan, padahal ustadz habis fotokopi kakak hadirin. Makanya kita belajar baik sangka sama ustadz, karena sesungguhnya doa mereka juga insya Allah termasuk wasilah dikabulnya doa. Terima kasih, itu saja ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Yang namanya kultum lebih cepat bagus, gak usah bertele-tele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.